Dilihat dari analisis SWOT, yang pertama strength atau kekuatan, wakaf bergerak selain uang memiliki potensi yang cukup besar. Misalnya saja, wakaf saham. Nah, yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Adapun kelemahan dari wakaf jenis ini adalah wakaf ini belum begitu familiar di telinga masyarakat. Yang ketiga adalah opportunity atau kesempatan. Melihat dari potensi yang ada, wakaf ini cukup menjanjikan sehingga Nazir perlu mengembangkannya agar lebih diketahui atau lebih familiar di masyarakat. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancaman yang ada tentu saja adalah ketidaktahuan masyarakat terkait wakaf jenis ini, serta tidak semua masyarakat mampu berwakaf benda bergerak selain uang, misalnya saja haki ataupun wakaf saham. Wakaf bergerak selain uang dapat berupa 3 hal. Yang pertama yaitu surat berharga, misalnya saham, obligasi, atau surat utang negara. Nah, yang kedua yaitu hak atas kekayaan intelektual yang dapat berupa hak merek, hak paten, hak cipta, hak desain industri, dan atau bisa juga hak rahasia dagang. Nah, yang ketiga yaitu hak atas benda bergerak selain uang yang berupa hak sewa atau tuntutan atau jumlah uang yang dapat ditagih pada suatu benda bergerak. Strength atau wakaf uang merupakan wakaf yang dinilai fleksibel mampu bersaing dengan jenis wakaf lainnya seperti wakaf tanah dan wakaf tidak bergerak. Wakaf uang ini masih belum familiar di kalangan masyarakat dalam bidang perwakafan. Weakness atau kelemahannya yaitu apabila wakaf uang merupakan wakaf yang belum familiar dan di tengah masyarakat. Yaitu opportunity. Wakaf uang memiliki potensi yang menjanjikan untuk investasi akhirat, maka hal ini harusnya disosialisasikan bagi para nadir atau orang-orang yang memang paham mengenai wakaf tersebut. Threat atau ancaman. Ancaman dalam bidang wakaf ini yaitu wakaf uang masih belum familiar meskipun keuntungan yang didapat sangat menjanjikan, karena wakaf uang ini bisa untuk investasi masa depan. Takutnya itu tata caranya itu disalahgunakan atau langkah atau cara wakaf sehingga harus wakaf di lembaga yang terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sebuah materi tentang strategi manajemen pengelolaan wakaf di Indonesia. Yang pertama yaitu strategi pengelolaan wakaf harta benda tidak bergerak berdasarkan analisis SWOT. Tahapan yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan wakaf tidak bergerak memiliki potensi ekonomi untuk memajukan kesejahteraan sosial. Misalnya wakaf tanah yang bertujuan untuk menyediakan berbagai sarana sosial seperti masjid, sekolah, atau yang lainnya. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Wakaf tidak bergerak memiliki kelemahan dalam hal hak milik, di mana masih banyak harta wakaf yang tidak memiliki surat-surat atau sertifikat kepemilikan. Tahapan yang ketiga adalah opportunity atau peluang, yaitu sebagai alternatifnya Nazir membuat wakaf tanah dalam bentuk meter sehingga semua orang dapat berwakaf sesuai kemampuannya. Yang tahapan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman yang ada salah satunya adalah banyaknya kasus sengketa wakaf di Indonesia.